Ya, so sekalian kita sama-sama hari ini akan menggumulkan satu tema yang besar, yaitu adalah bagaimana kita belajar menjadi orang-orang yang peduli dengan gospel mission. Kita belajar untuk memiliki satu kepedulian, khususnya bagaimana misi Injil harus menjadi sesuatu yang hidup di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apalagi saudara, kita semua adalah pengikut Kristus. Kita adalah disciple of Christ. Dan waktu kita menjadi seorang disciple of Christ, maka kita memiliki tanggung jawab bukan sekedar di dalam mandat budaya atau di dalam cultural mandate, tapi kita juga diberikan akan satu mandat yang namanya mandat Injil atau gospel mandate. Maka saudara, waktu kita melihat gospel mandate adalah sesuatu necessary, suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya identitas, tidak bisa lepas dari itu. Nah, saya akan memulai dengan membacakan ayat yang sudah sangat terkenal, tetapi ini adalah ayat yang sepatutnya menjadi moto setiap orang percaya. Nah, dalam Matius pasal 28, khususnya ayat 18 sampai ayat yang ke-20, beginilah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara sekalian, mengapa kita perlu untuk menggumulkan ini, apalagi tema kita adalah gospel mission over isolation, yaitu adalah misi Injil melampaui setiap isolation atau melampaui setiap isolasi atau melampaui setiap apa yang menjadi format penderitaan yang kita hadapi khususnya di era pandemik ini. Nah, saudara, kita perlu melihat mandat Injil ini adalah satu mandat yang harus menjadi something personal di dalam hidup kita. Jadi ini bukan sekedar secara general kita pahami bahwa ya kita semua adalah orang Kristen, kita memiliki apa yang namanya gospel mandate, kita memiliki mandat budaya, dan kita tahu bahwa itulah identitas kita, tapi itu tidak menjadi something personal di dalam kehidupan kita. Itu cuma menjadi part of theology, itu cuma menjadi part of philosophy, atau itu menjadi part of thinking, tapi tidak menjadi sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita secara personal. Nah, saudara, saya hari ini mau sharing khususnya di dalam beberapa pertemuan ini. Sebenarnya ini adalah satu sharing misi yang saya formatkan untuk kita semua hari ini di dalam beberapa kali pertemuan. Kita mau belajar dari satu orang yang akhirnya menjadi berkat bagi 3 orang yang lain. Ya, jadi hari ini saya akan sharing, khususnya hari ini saya akan sharing tentang seorang missionary. Di mana seorang missionary ini adalah seorang missionary yang dimulai dari anak muda di umur 20 tahun, yang akhirnya memberanikan diri untuk berangkat ke ladang misi. Dan di mana dia pergi ke ladang misi yang dia jelas-jelas dia tidak pernah ke sana, dia hanya memprepare bahasanya dari tempat dia berasal, dan dia belajar bagaimana tentang filsafat apa yang ada di sana, dan akhirnya bagaimana dia punya keberanian untuk terjun dan menjadi berkat di sana. Nah, saudara, sebelum kita akan membahas tentang diri orang ini, kita melihat bagaimana identitas orang Kristen tidak bisa lepas dari apa yang namanya gospel mandate. Maka di dalam gospel mandate dikatakan di dalam Kristus ada kuasa. Di dalam Kristus ada power. Dan power itu bukan hanya sekedar relevan di bumi saja, tapi dia juga relevan di surga. Sehingga di dalam Kristus ada segala kuasa di surga, ada segala kuasa di bumi, dan kita sebagai disciple of Christ, kita menerima kuasa dari Kristus, di mana kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang relevan, baik secara fisikal maupun secara spiritual, di bumi maupun di surga. Nah, saudara, ini bukan sekedar statement saja,
tapi bagaimana melalui setiap apa yang kita lakukan, kita bisa membawa jiwa yang belum kenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan. Orang yang sepatutnya masuk neraka, akhirnya bisa masuk surga. Orang yang hidupnya begitu rusak dan penuh dengan dosa, akhirnya bisa bebas dari dosa dan bisa mencicipi hidup suci di dalam Tuhan. Dan ini adalah something personal yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena jika ini tidak menjadi sesuatu yang personal, maka apa yang kita hidupi sebagai orang Kristen itu hanyalah sebuah label saja yang tidak akan pernah memberikan impact apa-apa. Sudah dikatakan bahwa di dalam aku ada kuasa, ada segala kuasa yang di surga, di bumi, yang diberikan Bapa kepada Kristus. Maka Kristus yang memegang segala kuasa yang ada di bumi maupun yang ada di surga, dan dipercayakan kepada disciple of Christ. Untuk apa? Dipercayakan kepada disciple of Christ untuk pergi dan untuk jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka akan kebenaran Tuhan, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Nah, saudara, maka mandat Injil ini adalah satu identitas yang harus menjadi something personal di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita bertanya adalah, why? Kenapa we must take it personal di dalam mandat Injil tersebut? Saudara, tentu saja kalau kita mau back to the Bible, kita kembali kepada Alkitab. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan rumah bagi setiap orang-orang atau ciptaan-ciptaan yang dicipta oleh Tuhan. God creating a lovely home for creatures. Tuhan menciptakan home, Tuhan menciptakan Cia, Tuhan menciptakan rumah untuk ciptaannya, dan juga termasuk saudara dan saya sebagai manusia, dunia ini adalah rumah kita. Nah, tetapi saudara, kita juga tahu di dalam rumah yang sudah diberikan, Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada Adam dan juga kepada Hawa tentunya, yaitu bagaimana manusia harus menjadi creatures yang belajar care dengan the other creatures. Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa belajar untuk care terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Tentu saja terhadap binatang, juga terhadap tumbuhan, tapi juga care terhadap sesamanya manusia, yaitu adalah Hawa yang adalah istrinya. Maka kalau kita lihat ayat 26 sampai 31 itu secara specifically bagaimana Adam diajarkan bagaimana peduli dengan Hawa, peduli dengan sesamanya, peduli dengan others. Dan tentu saja waktu itu adalah belum jatuh di dalam dosa. Tetapi kita juga tahu akhirnya dalam Kejadian pasal ketiga, kita akhirnya melihat the fall of man, di mana kita melihat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan waktu kita melihat jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka kehilangan akan satu something sacred relationship, sesuatu yang sakral hilang dari mereka, yaitu adalah jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, sehingga akhirnya mereka gagal bagaimana mengasihi Allah, mereka gagal bagaimana mengasihi sesama. Akhirnya kita melihat dari keturunan Adam dan Hawa, akhirnya kita melihat seperti Kain dan Habel. Kita melihat pembunuhan terjadi, di mana Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Pembunuhan terjadi di dalam keluarga. Pembunuhan terjadi di dalam relasi antara kakak dengan adik. Dan ini pembunuhan antara sesama manusia, dan itu terjadi. Sehingga there is no love, there is no forgiveness, dan there is no restoration. Kita melihat there is no love, akhirnya mereka tidak menghidupi kasih, tapi mereka menghidupi hatred, mereka menghidupi benci. Lalu mereka tidak punya lagi spirit of forgiveness, tapi mereka memiliki spirit of revenge. Dan akhirnya juga kita melihat seharusnya segala sesuatu bisa direstorasi, bisa diperbaiki, tetapi akhirnya mereka justru melakukan kefatalan dengan mereka membinasakan
dan membinasakan di situ tanpa melakukan restorasi, sehingga akhirnya kita melihat Habel mati, dan akhirnya kita melihat pembunuhan terjadi, dan pembunuh pun menjadi satu tokoh yang akhirnya Tuhan katakan bahwa engkau tidak akan bisa lepas daripada suara dari darah adikmu yang berteriak. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa guilty feeling akan mengikuti engkau. Sudah waktu kita melihat hal seperti ini, maka kehidupan manusia sejak jatuh dalam dosa, mereka gagal mengasihi Tuhan, mereka gagal untuk bisa memiliki sebuah spirit of forgiveness atau memiliki spirit of restoration di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Tetapi kita melihat, meskipun demikian, Tuhan tetap peduli terhadap bangsa pilihannya. Tuhan peduli dengan Israel, dan akhirnya Tuhan juga memberikan akan guidance bagi Israel. Sehingga waktu kalau kita melihat di dalam Deuteronomi 6, 4-9, kita melihat Israel diajarkan how to love God, bagaimana mengasihi Tuhan. Ya. Dan akhirnya juga kita melihat misalnya dari Imamat, ya, Levitikus 19 ayat 18. Di situ juga diajarkan tentang how to love neighbor as ourselves. Bagaimana mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, dari perjanjian lama kita melihat Tuhan care kepada bangsa pilihannya, sehingga Tuhan turun tangan untuk memberikan guidance, untuk bagaimana mereka belajar how to love God, dan Tuhan memberikan prinsip bagi mereka belajar how to love others, how to love neighbor as ourselves. Dan akhirnya dari situ mereka belajar untuk bagaimana memiliki spirit of forgiveness, atau juga belajar bagaimana memiliki spirit of restoration di dalam Tuhan tentunya. Ya. Namun mereka meskipun demikian mereka tidak punya teladan yang sempurna. Maka itulah kenapa perjanjian baru menjadi good news, karena Kristus satu-satunya manusia 100% dan Allah 100%, dan dia datang ke dalam dunia menjadi teladan sempurna bagi manusia how to love God and how to love others. Sehingga Kristus menjadi satu-satunya turning point bagi kita sebagai disciple of Christ, di mana kita bisa memiliki kehidupan yang promoting the spirit of forgiveness dan promoting the spirit of restoration. Di mana kita akhirnya bisa belajar untuk mengasihi orang lain dan merestorasi hubungan-hubungan yang sudah jatuh di dalam dosa itu kembali kepada Tuhan. Sehingga akhirnya orang-orang yang mengalami kerusakan, mereka yang mengalami kepahitan, mereka yang mengalami duka cita, mereka bisa melihat sukacita Tuhan di dalam Kristus tentunya. Maka itulah kenapa the gospel mission itu menjadi satu hawa baru, menjadi good news, yang akhirnya kita melihat disciple of Christ tidak bisa lepas dari good news ini. Jadi Kristus adalah good news, dan disciple of Christ membawa good news ini untuk bagaimana bukan sekedar kita bawa pergi, tapi kita jadikan orang lain itu menerima good news, dan kita memproklaim good news itu sampai mereka mengambil keputusan untuk dibaptis, dan kita mengajar good news itu secara uprightly supaya mereka bisa setia kepada Tuhan. Dan waktu kita mengalami konteks sana, konteks sini, situasi sana, situasi sini, kita mungkin bisa mengalami ketakutan. Tapi Tuhan menjanjikan satu hal, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketahuilah itu, aku akan menyertai engkau. Nah, saudara, maka inilah yang menjadi satu pengharapan good news yang diberikan melalui gospel mandate kepada setiap orang percaya, dengan satu keyakinan, yaitu apa? Setelah Tuhan Yesus mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga, maka dia menjanjikan bahwa dia akan datang kembali dan membawa satu good news, yaitu apa? Kita akan diberikan tempat yang akan disediakan oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, saudara. Bukan sekedar itu saja bahwa kita akan memperoleh heaven, tapi juga dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-8 bahwa dunia ini akan mengalami renew.
Akan ada renew di dalam konteks bagaimana langit yang baru di-renew di dalam bumi yang baru. New heaven and new earth. Nah, itu menjadi janji Tuhan yang diberikan kepada Yohanes, yaitu pada saat kita melihat setelah akhir zaman selesai Tuhan Yesus datang, maka segala sesuatu akan di-renew, new heaven and new earth, menjadi satu pengharapan yang Tuhan janjikan. Maka new heaven and new earth kita belum bisa menjalani itu atau menikmati itu, tetapi yang menjadi porsi kita adalah bagaimana mandat Injil ini menjadi satu nafas bagi orang-orang percaya, khususnya bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan gospel mission. Gospel mission tidak selalu berbentuk sesuatu yang sangat spektakuler. Tapi gospel mission di dalam era pandemik ini pun bisa menjadi sesuatu yang mungkin kita lakukan dengan very small things. Tapi justru itu bisa menjadi bagian di dalam Tuhan, khususnya memakai saudara menjadi seorang disciple of Christ. Nah, saudara, melalui akan beberapa pertemuan ini, saya akan memulai dengan hari ini saya men-sharingkan kehidupan seorang pemuda. Ya. Seorang pemuda yang akhirnya kita lihat dari mudanya dia cuma orang biasa, tapi kita melihat setelah dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan, maka dia di dalam pelayanannya ada buah Injil. Dan buah Injil yang diberikan Tuhan kepada dia, itu adalah buah Injil yang setia. Dan inilah yang nanti kita akan bicarakan. Kita bicara tentang missionary yang hari ini kita akan fokus, dan hari kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita akan bicara tentang buah Injilnya, yaitu orang-orang yang bertobat dari pelayanannya. Nah, saudara, hari ini saya mau sharing tentang siapa? Hari ini saya mau sharing tentang seorang yang bernama Robert Morrison. Nah, mungkin saudara nggak tahu, saudara pernah dengar nama ini atau tidak, Robert Morrison, di mana Robert Morrison adalah seorang yang dikenal sebagai the father of Protestant mission. Jadi Protestant missionary, ya. Jadi dia dikenal sebagai bapa misi Protestan, khususnya melayani di satu daratan yang namanya mainland China, yaitu adalah di China. Jadi Robert Morrison abad 17 ya, 1782. Dia seorang anak muda yang dipakai Tuhan, dia lahir dan akhirnya dibentuk di dalam satu keluarga yang takut akan Tuhan, dan akhirnya tidak terbayangkan bahwa dia menjadi bapak misi Protestan, khususnya di dalam missionary kepada satu tempat yaitu China. Sehingga China tanpa Robert Morrison maka tidak akan pernah ada yang namanya kekristenan di situ. Nah, saudara, pertanyaannya adalah siapakah Robert Morrison? Robert Morrison adalah seorang anak dari 8 bersaudara, saudara. Saudara bisa bayangkan, dia adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara. Berarti dia adalah anak bungsu. Nah, saudara tahu dia adalah anak bungsu dan dia adalah anak yang sangat disayang oleh sang ayah dan juga sangat disayang oleh sang ibu. Dan saudara, waktu dia berumur 14 tahun, dia banyak sekali membaca kisah-kisah dari Alkitab, dan akhirnya kita melihat Robert Morrison sangat tertarik untuk bagaimana untuk memberitakan Injil. Dari umur 14 tahun. Dan dia akhirnya juga melihat peta China. Lalu dia melihat peta dari daratan Tiongkok itu, dan akhirnya dia juga berdoa kepada Tuhan, jika Tuhan pimpin, saya mau menjadi missionary ke daratan Tiongkok ini. Tetapi saudara, setelah dia punya hasrat tersebut, dia umur 20 tahun, dia berusaha untuk bagaimana mengekspresikan itu. Jadi dia ingin pergi ke daratan Tiongkok untuk dia bisa menjadi seorang missionary. Tetapi saudara, kesulitan terbesar yang dia alami adalah dia tidak bisa pergi. Kenapa? Karena ibunya melarang dia. Karena dia punya special relationship dengan ibunya dengan sangat dekat.
Dan ibunya akhirnya mengatakan, kamu tidak boleh pergi meninggalkan London. Dia dari London, saudara, dari England. Dan mengatakan, kamu tidak boleh meninggalkan England sampai mama mati dulu. Jadi mama mati baru kamu boleh pergi. Tapi selama mama masih hidup, kamu tidak boleh pergi dari England. Ya. Dan akhirnya sudah dalam masa kecil yang seperti itu, dia belajar Bible study, dia dipersiapkan untuk menjadi orang yang mengasihi dunia misi. Akhirnya waktu dia tunggu kesempatan demi kesempatan. Tapi karena ibunya melarang dia, maka dia tidak bisa pergi. Sampai satu ketika mamanya meninggal dunia. Maka pada saat mamanya meninggal dunia, maka disitulah dia melakukan apa yang dia harapkan, yaitu apa? Saya sudah menjalankan tugas saya, yaitu mama saya masih hidup, saya akan tetap menjagamu, tapi setelah mama meninggal, maka saya akan melakukan tugas saya, yaitu saya harus pergi di ladang misi. Nah, saudara, di dalam masa kecilnya dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Masa kecilnya diisi bukan dengan pergi main dingdong atau pergi main apa namanya, ya, entertainment yang ada di zamannya dia, tapi justru dia di masa kecilnya diisi dengan Bible study. Sehingga akhirnya setelah dia umur 25 tahun, akhirnya dia, singkat ceritanya adalah dia mendaftarkan diri di satu lembaga misi, yaitu ada London Mission Society. Dan akhirnya dia mendaftarkan diri di London Mission Society. Dan akhirnya saudara nggak gampang. Kenapa? Tidak ada yang langsung dari London ke China. Maka akhirnya yang terjadi yaitu dia harus pergi ke Amerika dulu. Jadi dari London ke Amerika, baru sampai dari Amerika baru berangkat pergi ke Guangdong, baru pergi ke Guangzhou, baru pergi ke daerah Kanton. Nah, saudara, dan waktu dia pergi di situ umur 25 tahun, setelah dia dari London, akhirnya dia pergi ke Amerika, dia akhirnya di satu kota yaitu New York, dan dari New York dia berangkat pergi ke Kanton, berangkat ke Guangzhou. Dan waktu ke sana dia nggak langsung menjalankan misinya sebagai seorang missionary, karena dia masih sangat muda dan dia belum punya pengalaman, maka dia ke sana adalah menjadi seorang penerjemah. Dan akhirnya dia lakukan adalah pertama menjadi penerjemah di satu perusahaan, di mana perusahaan itu namanya East India Company. Di dalam East India Company, dia nggak suka kerja di situ, karena panggilan dia adalah menjadi missionary. Tapi toh dia nggak punya pengalaman, dia butuh untuk mengenal apalagi Chinese culture. Dia harus mengenal akan bagaimana mereka punya konsep terhadap Western culture dan sebagainya. Maka dia harus punya akan modal untuk bagaimana terjun ke dalam dunia yang berbeda, yaitu adalah di dalam Chinese culture dan sebagainya. Maka saudara, akhirnya disitulah dia menjadi seorang penerjemah di East India Company, tempat di mana dia belajar untuk mengenal bahasa Chinese dan juga belajar budaya Chinese, sekaligus dia juga menjadi penerjemah di dalam perusahaan itu untuk bagaimana dia bisa memperoleh uang, memperoleh pengalaman, dan memperoleh setiap apa yang menjadi modal di dalam pelayanan yang akan dia lakukan. Nah, saudara, di dalam masa-masa seperti itu, kita melihat akhirnya Robert Morrison tidak cukup dengan dia sekedar menerjemahkan akan dokumen-dokumen dan sebagainya. Tetapi saudara, Robert Morrison anak muda yang mengambil resiko, yaitu apa? Saya tidak bisa begini-begini terus. Saya tidak bisa cuma di East India Company bekerja. Panggilan saya bukan untuk jadi penerjemah perusahaan, tapi saya mau jadi missionary. Saya mau jadi seorang yang memberitakan Injil, dan saya mau jadi orang yang membawa Injil Tuhan, di mana gospel mission ini harus diberitakan di tanah Tiongkok yang belum dengar Injil. Nah, saudara, kalau kita lihat tanah Tiongkok sudah pernah menerima Injil atau tidak? Sebenarnya kalau kita melihat sebelum abad-abad awal, abad 8, itu sudah ada penginjilan yang dilakukan oleh
grup yang namanya Nestorian. Itu adalah Nestorian adalah grup daripada orang-orang Katolik ya, tapi tepatnya. Jadi mereka kelompok Nestorian pernah masuk ke China. Lalu kita juga melihat Yesuit juga pernah masuk ke China. Nah, saudara, tetapi bukan di dalam Protestan. Jadi teologinya berbeda. Teologi mereka masih berbackground Katolik. Sedangkan kita melihat yang dilakukan oleh Robert Morrison ini adalah penginjilan, tapi bukan di dalam Katolik punya teologi, tapi Robert Morrison membawa teologi reform, membawa teologi Calvinis untuk diberitakan kepada orang-orang yang ada di Tiongkok. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan. Misalnya kita tahu di dalam teologi Calvin, percaya adanya predestinasi, percaya adanya election, percaya juga ada yang namanya satu hal di mana setiap kita, semuanya ini adalah berada di dalam kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Nah, tema-tema seperti ini gampang-gampang susah. Kalau kita melihat di zaman Nestorian, mereka berusaha untuk bagaimana menyesuaikan diri. Teologi daripada Katolik itu diterjemahkan dengan apa yang ada di dalam budaya lokal. Jadi kita melihat misalnya mereka berusaha untuk memberitakan Injil, lalu mereka cari common ground-nya apa. Misalnya common ground-nya adalah orang Chinese sangat peduli dengan penghormatan kepada nenek moyang. Maka akhirnya mereka mencari common ground-nya yaitu apa? Oh, kita di dalam kekristenan mengajarkan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Maka kita melihat orang-orang Katolik memperbolehkan untuk apa? Untuk menghormati nenek moyang. Maka itulah kenapa kita melihat di dalam apa yang namanya budaya dari Katolik mengizinkan orang untuk menghormati nenek moyang dengan pai-pai dan sebagainya. Nah, saudara, dan ini menjadi satu budaya yang berbeda banget dengan siapa yang namanya Robert Morrison. Robert Morrison membawa teologi Calvinis. Dan teologi Calvinis gampang-gampang susah untuk bisa diterima, karena untuk biasanya kebiasaan orang-orang untuk mendengar teologi Calvinis, mereka harus berdebat dulu. Kenapa? Karena bagi mereka inilah something new. Kalau Tuhan itu memegang semua kedaulatan, kita tidak punya free will. Semua dipredestinasikan oleh Tuhan, kita tidak punya kebebasan. Dan akhirnya Tuhan elect the people, dan akhirnya kita tidak punya untuk suara untuk mengelect diri kita sendiri. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak gampang bisa diterima. Dan betul, saudara, Robert Morrison selama 25 tahun melayani di Tiongkok. Kita melihat hanya puluhan orang saja yang bertobat dan akhirnya dibaptiskan. Tentu saja di sini adalah yang saya ngomong adalah orang-orang lokal, ya, khususnya orang-orang Chinese. Kenapa, saudara? Karena untuk memberitakan teologi yang benar kepada orang-orang yang diberitakan Injil, banyak dari mereka menolak. Jadi waktu dia pertama kali merintis misi ini, banyak orang menolak dia. Maka itulah kenapa, saudara, ini adalah satu global mission yang sangat-sangat tidak gampang yang dia rintis, khususnya untuk tanah Tiongkok. Nah, saudara, saya mau lompat ke situ dulu. Tetapi saudara, waktu dia menjadi seorang yang menjadi penerjemah di East India Company, pekerjaannya dia nggak suka. Tapi saudara, dia sangat rindu bagaimana dia bisa tetap mengusahakan. Satu sisi kerja di East India Company, tapi satu sisi dia bisa mencicil persiapan dia untuk bagaimana melayani untuk tanah Tiongkok. Nah, saudara, apakah apa yang dilakukan oleh siapa namanya Robert Morrison? Akhirnya Robert Morrison belajar bahasa Chinese dari siapa, saudara? Dari dua orang Katolik yang sudah datang lebih dulu, tapi bukan di tanah Guangzhou, bukan di Makau, tapi di Hong Kong. Nah, singkat ceritanya, dua orang Katolik Roma ini sudah datang duluan,
Dan mereka mengajarkan bahasa Tionghoa, mengajarkan tentang Chinese culture, dan juga mengajarkan bagaimana mengerti kata demi kata, khususnya di dalam kitab suci. Jadi akhirnya saudara, dua orang Katolik Roma ini menjadi teman yang mengisi setiap persiapan dia untuk bisa menjadi berkat di tanah Tiongkok. Nah, tetapi saudara, ada hal yang menarik yaitu dua temannya yang adalah Katolik Roma ini, dia menyiapkan satu obat untuk bunuh diri di saat kalau dia ketahuan dia mengajarkan bahasa Chinese kepada Robert Morrison. Jadi saudara, ini sesuatu yang kisahnya itu aneh luar biasa. Ada dua orang Katolik Roma yang mereka itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk mengajarkan Chinese culture atau Chinese language kepada Robert Morrison. Tetapi saudara, dua Katolik Roma ini yang menjadi teman daripada Robert Morrison, waktu dengar Robert Morrison ingin menerjemahkan Alkitab, ingin untuk memberitakan Injil ke tanah Tiongkok, dia ingin bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Kanton. Maka mereka belajar bahasa Chinese, belajar bahasa Canton, dan dua orang ini yang sudah diwanti-wanti tidak boleh untuk mengajarkan Chinese culture maupun mengajarkan Chinese language. Mereka mengambil resiko untuk itu. Dua orang ini mengambil resiko dengan cara yang tidak lazim, yaitu apa? Dia bawa apa yang namanya kapsul, di mana waktu dia ketahuan mengajarkan Chinese culture atau mengajarkan Chinese language kepada orang luar, maka dia akan makan obat itu dan mati. Kenapa? Bagi mereka lebih baik mati seketika daripada mati disiksa di dalam penjara dan sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itulah yang menjadi suara daripada government dari China itu sendiri. Jadi Chinese government tidak memberikan akses untuk semua orang barat boleh berbahasa Chinese atau berbahasa Cantonese. Jadi bagi mereka orang barat tidak boleh untuk belajar bahasa Cantonese atau belajar bahasa Mandarin. Tapi yang boleh adalah orang dari Chinese belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa dari negara-negara yang lain. Tetapi yang dari bule nggak boleh. Ya, tentu saja adalah untuk membangun negara Chinese supaya apa? Supaya negara China bisa bilingual language lebih banyak. Tapi tidak mau yang dari luar untuk bisa punya bahasa Chinese yang bisa mendarat sampai kepada kehidupan orang-orang yang ada di tanah daratan Tiongkok. Ya. Nah, saudara, maka itulah secara diam-diam Morrison belajar bahasa Chinese dan juga belajar Cantonese dan juga belajar akan budaya Chinese. Dan dua temannya juga mengambil resiko untuk mengajarkan dan mengisi dia supaya dia bisa jadi berkat di daratan Tiongkok. Tidak ada kisah, tidak ada info apakah dua orang ini ditangkap atau tidak. Ya. Tetapi yang kita tahu adalah dari siapa yang namanya Rob Morrison, dia akhirnya belajar banyak, dia bisa menerjemahkan Alkitab secara diam-diam. Jadi dia mulai belajar untuk menerjemahkan Alkitab secara diam-diam. Dan akhirnya mulai dengan secara diam-diam mulai menerjemahkan katekismus. Mulai dengan diam-diam menerjemahkan buku doa gereja yang ada di Inggris. Dan saudara, disitulah dia mulai akhirnya masuk ke mana? Masuk ke Macau dan masuk ke Guangzhou dan masuk ke Hong Kong di situ. Dan dalam pelayanan tersebut akhirnya dia bisa berkomunikasi. Dia bisa berkomunikasi dengan satu orang. Dan waktu berkomunikasi dengan satu orang ditolak, berkomunikasi dengan satu orang ditolak, dan akhirnya dia selama pelayanan 25 tahun, dia hanya punya kurang lebih 10 orang yang dibaptiskan. Bahkan mungkin lebih sedikit. Ya.
nggak sampai 20, nggak sampai 15 orang untuk dibaptiskan selama 25 tahun. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana struggle-nya seorang anak muda ini di dalam kesusahannya dia dalam pelayanan 25 tahun, tetapi hanya jadi berkat hanya bagi puluhan orang saja. Nah, saudara, tentu saja anak ini akhirnya bertumbuh besar dan dia akhirnya juga memberitakan Injil dan akhirnya memberitakan Injil kepada 3 orang, di mana 3 orang ini nanti kita akan bahas minggu depan dan minggu depan dan minggu depannya, di mana mereka di dalam keunikan mereka masing-masing, Tuhan memakai Morrison mempertobatkan mereka. Mereka orang lokal, tapi mereka mengenal Kristus dari siapa yang namanya Morrison. Dan satu demi satu diberitakan Injil oleh Morrison di dalam satu durasi yang panjang luar biasa. Ada yang diinjili 8 tahun baru bertobat. Ada yang diinjili 5 tahun baru bertobat. Ada yang diinjili 6 tahun baru bertobat. Nah, saudara, menunjukkan betapa penginjilan itu bukan sesuatu yang secara instantly langsung. Kamu memberitakan Injil 1 kali langsung beres. Memberitakan Injil langsung bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu namanya pemberitaan Injil. Tidak. Sudah belajar dari Robert Morrison adalah pemberitaan Injil bukan sesuatu yang secara instantly langsung kamu bisa memberitakan Injil dan berhasil di dalam pemberitaan Injil itu. Justru dia secara perseverance, secara tekun, dia memberitakan Injil sampai bertahun-tahun. Dan di dalam bertahun-tahun dia memberitakan Injil, dia memakan akan hari-hari pahitnya selama bertahun-tahun. Dia memakan akan kritik yang dia terima dari orang-orang yang menertawakan dia. Kenapa? Aduh, 25 tahun pelayanan cuma jadi berkat cuma 10 orang. Aduh, langfei sijian, buang-buang uang, buang-buang energi, buang-buang masa depan. Banyak orang memaki dia. Dia dikritik, kenapa? Dia dikritik terlalu fokus terhadap penerjemahan Alkitab. Dia dikritik terlalu fokus untuk bagaimana menghasilkan akan satu karya-karya yang bisa dinikmati oleh orang-orang Tionghoa. Jadi, saudara, dia dikritik dengan begitu masifnya, baik sama orang-orang yang ada di East Indian Company maupun dari orang-orang England yang ada di England. Mereka juga menertawakan akan Robert Morrison. Dan saudara, kalau saudara membaca di dalam sejarah dari Robert Morrison, ada satu kondisi di mana Robert Morrison tetap adalah manusia biasa yang bisa frustasi, saudara. Maka Robert Morrison, dia pun akhirnya juga mengalami frustasi. Kenapa? Tuhan, saya 25 tahun di sini, dan hanya puluhan orang saja yang bertobat. Puluhan orang saja yang dibaptiskan. Lebih banyak orang yang menolak saya daripada yang menerima saya. Lebih banyak yang menolak Kristus daripada yang menerima Kristus. Nah, saudara, he was frustrating. Dia frustasi sebagai manusia. Tetapi saudara, dia tetap mengerjakan itu. Dan akhirnya saudara, Tuhan membuka jalan kepada dia. Kenapa? Karena penerjemahan Alkitab yang oleh orang-orang dianggap sebagai sesuatu yang terlalu buang waktu, justru Tuhan memakai Robert Morrison untuk membawa hari ini gereja Tionghoa di seluruh dunia, mereka bisa punya kitab suci, itu semua adalah karya daripada Robert Morrison. Maka Robert Morrison dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjadi dasar bagi setiap orang-orang Chinese Christian di seluruh dunia, untuk mereka bisa mengenal Injil Kristus di dalam bahasa mereka sendiri. Semua tidak bisa lepas dari karya Tuhan di dalam Robert Morrison.
yang waktu itu diketawakan, yang waktu itu dianggap sebagai orang yang buang-buang waktu, lebih baik penginjilan dan orang bertobat dan engkau jadikan mereka sebagai penginjil berikutnya. Sudah begitu aja, nggak perlu untuk siapkan kitab suci dan sebagainya. Saudara, ini sangat sangat self-defeating ya. Kalau kita melihat orang-orang reform, rata-rata mereka adalah orang-orang yang back to the scripture. Orang-orang yang back to the Bible. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kita untuk belajar dari kitab suci. Tapi menerjemahkan kitab suci dianggap membuang waktu. Sebenarnya worth it nggak sih untuk membuang waktu untuk menerjemahkan Alkitab? Saudara, maka ini menjadi hal yang kita lihat di dalam tubuh orang-orang Calvinis sendiri. Kita melihat ada orang-orang yang mengatakan Calvinis atau mengatakan Reform, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak mau sabar di dalam bagaimana membawa satu modal bagi orang-orang yang diinjili untuk mereka bisa belajar dari situ. So, kalau kita tidak menghargai untuk bagaimana menerjemahkan Alkitab, bukankah itu seperti orang-orang Katolik Roma di zamannya Martin Luther, di mana mereka tidak menerjemahkan Alkitab. Mereka suruh semua orang belajar bahasa Latin. Dia suruh semua orang belajar bahasa Latin dan suruh mereka untuk mempelajarinya dengan cara Latin. Maka itu adalah sesuatu yang ya, kalau kita lihat sesuatu yang tidak sesuai. Martin Luther melakukannya, yaitu dia menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Jerman. Kita melihat Wycliffe melakukan akan penerjemahan di dalam bahasa Inggris. Nah, saudara, maka ini menjadi satu gambaran, yaitu seharusnya apa yang terjadi pada Morrison seharusnya direspek. Tetapi kita melihat orang Calvinis atau orang Reform di zaman dari Morrison justru tidak respect terhadap apa yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang terjadi di zamannya Martin Luther, di mana orang Katolik Roma justru bilang semua harus belajar bahasa Latin, nantinya kalau mereka formatnya adalah mengharapkan Morrison tidak menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Chinese, maka mengharapkan untuk Morrison tetap dengan bahasa Inggris memberitakan Injil, lalu tetap dengan bahasa Inggris untuk mengajar, dan suruh orang China untuk semua orang Chinese, orang Kanton semua disuruh belajar bahasa Inggris lalu mengerti Alkitab di dalam bahasa Inggris. Bukankah perjuangan reformasi kembali berhenti? Maka itulah kenapa, saudara, Morrison justru dipakai Tuhan menjadi the next Martin Luther, khusus dalam konteks sejarah gereja di China, untuk menerjemahkan Alkitab untuk supaya orang-orang yang berada di China, mereka bisa mendengar atau membaca atau mengerti Injil yang adalah good news itu bisa menjadi sesuatu yang personal di dalam hidup mereka karena bahasa yang mereka mengerti. Nah, saudara, spirit untuk membawa gospel menjadi something personal itu dihadirkan oleh Robert Morrison. Saya sangat tertekur, saudara, waktu melihat bagaimana Robert Morrison mengambil resiko ini. Mengambil resiko untuk secara diam-diam menerjemahkan Alkitab. Lalu diam-diam memberitakan Injil, diam-diam untuk melakukan akan satu hal mengisi diri untuk masuk ke daratan Tiongkok dan memberitakan Injil. Nah, saudara, dan akhirnya singkat ceritanya hanya di dalam 25 tahun pelayanannya hanya puluhan orang yang dibaptiskan dan bertobat. Dia frustrating, dia sangat frustasi. Tapi saudara, 10 orang yang dibaptisnya adalah 10 orang yang setia, yang rela membayar harga, dan bahkan rela mati menjadi martir, khususnya di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya.
Mereka rela ditinggalkan keluarga mereka. Mereka rela untuk disiksa sana-sini. Mereka rela pergi ke daratan, mereka pergi ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Dan mereka juga mengalami di misunderstood. Mereka ditolak sama sesamanya sendiri. Tapi justru kita melihat dari setiap orang-orang yang menjadi buah Injil dari Morrison, mereka justru menjadi penyebaran Injil yang lebih luas. Mungkin kita melihat Morrison cuma 10 orang Tionghoa yang bertobat. Tetapi saudara, melalui buah Injil daripada Morrison, menjadi berkat lebih banyak orang. Sehingga akhirnya kita melihat Tiongkok bisa mengenal Kristus. Itu adalah karena dari buah Injil dari Morrison yang diketawakan oleh orang-orang Kristen sendiri waktu itu. Tapi justru dari buah Injil dari Morrison menjadi berkat lebih besar dari Morrison sendiri. Jadi saudara, ini menjadi satu misi yang Tuhan percayakan, yaitu apa? God had called Morrison to prepare the way for others. Tuhan memanggil Morrison untuk menyiapkan pelayanan atau menyiapkan jalan supaya orang-orang yang menjadi buah Injilnya bisa menjadi berkat lebih besar. Dan saudara, Morrison menjadi juga pintu masuk untuk bagaimana Injil masuk ke dalam tanah Tiongkok. Membuka jalan juga bagi satu orang yang namanya Hudson Taylor. Di mana Hudson Taylor masuk ke Tiongkok jauh lebih gampang daripada zamannya Morrison. Saudara, di zamannya Morrison itu ada satu masa di mana apa? Di dalam masa bagaimana terjadi apa namanya Opium War di situ. Terjadi Opium War di mana orang-orang itu menganggap bahwa orang-orang barat itu kurang ajar. Karena dia memakai opium untuk membodohi atau membuat bodoh mentalitas daripada orang-orang Tiongkok. Maka waktu Morrison memberitakan Injil, dia punya kesulitan, yaitu apa? Orang bule itu dianggap setan merah. Orang bule itu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai seorang yang membodohi akan orang-orang lokal. Maka sudah ada distrust antara orang lokal dengan orang foreigner. Dan itulah yang juga dialami. Maka kita juga harus mengerti bahwa masa-masa Robert Morrison melayani itu masa yang sangat-sangat tidak gampang diatasi kesulitannya. Maka orang yang gampang banget menertawakan pelayanan orang lain itu adalah orang-orang yang terlalu early judgment. Dan orang yang early judgment sukanya cuma ngejudge tipikal orang reform biasanya. Banyak orang ngomong bahwa orang reform suka ngejudge ini, ngejudge itu. Saudara, kita nggak bisa pungkiri ada orang kayak begitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya hati yang penuh cinta kasih kepada sesama. Mereka cuma untuk membangun reform adalah sesuatu secara teologi itu tinggi, secara hierarki lebih elegan, dan semuanya adalah based on theology. Dan kita melihat reform itu juga dikenal sebagai sesuatu yang sangat akademik, tapi nggak punya jiwa evangelization, nggak punya spirit to evangelize. Maka saudara, reform jangan sampai kita terjebak hanya sekedar by academic. Hari ini kita melihat orang-orang reform, profesor reform, hamba Tuhan reform. Kalau kita melihat di dalam, ya misalnya kita lihat orang-orang yang hari ini menjadi tokoh-tokoh reform di dunia, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang akademik luar biasa. Dan saudara, dan yang menjadi spirit dalam gerakan reform Injili adalah kita jangan sampai hanya menjadi orang-orang reform yang secara akademik kita back to the Bible. Tapi kita harus memiliki spirit of evangelization. Kita harus punya spirit to evangelize based on the Bible. Jadi jangan sampai kita punya hanya sekedar secara teologi back to the Bible,
But the spirit to evangelize tidak back to the Bible. Nah, inilah yang kita melihat dobrakan dari gerakan reform Injili adalah membawa kita untuk jangan hanya fokus kepada teologi, tetapi tanpa evangelization. Nah, saudara, waktu kita lihat waktu kita melihat si Morrison, waktu dia mulai merintis untuk menerjemahkan Alkitab, itu pun dia juga berhadapan dengan masalah luar biasa. Kenapa, saudara? Karena waktu dia mau menerjemahkan Alkitab, lalu dia dengar ada satu orang namanya Joshua Marsman, di mana Joshua Marsman ini juga adalah orang Katolik, ya. Mesti saya cross check lagi apakah dia Katolik atau dia adalah dari Reform, ya. Tapi Joshua Marsman adalah seorang juga anak muda yang akhirnya dia juga mau menerjemahkan Alkitab. Nah, tetapi di dalam satu kisah yang ditulis oleh seorang bernama Chris Tucker, siapa namanya? Yang menulis buku Misi, ya. Aduh, saya lupa, bukan Chris Tucker, itu kan komedian, ya. Ruth Tucker, ya. Seorang bernama Ruth Tucker, di mana dia tulis di dalam buku misinya itu mengatakan bahwa Joshua Marsman juga mau menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Chinese. Dan Robert Morrison juga menerjemahkan di dalam bahasa Chinese. Nah, akhirnya kita melihat Morrison tahu, ada anak muda yang seperti saya yang juga menerjemahkan Alkitab, dan saya mau kontak orang ini. Dan jika memungkinkan kita bisa sama-sama untuk menghasilkan satu terobosan baru, yaitu memberitakan Injil dengan membawa Alkitab di dalam bahasa Chinese. Nah, saudara, singkat ceritanya dari buku dari Ruth Tucker itu, akhirnya digambarkan bagaimana si Robert Morrison mencari Joshua Marsman ini, tetapi saudara, Joshua Marsman tidak menganggap Robert Morrison. Nah, dari buku Ruth Tucker itu dijelaskan kenapa Joshua Marsman tidak mau menanggapi Robert Morrison, karena Joshua Marsman punya satu agenda. Agendanya apa? Agendanya yaitu dia mau menjadi perintis pertama penerjemahan Alkitab dari bahasa Inggris ke bahasa Chinese. Dan akhirnya dia muncul duluan. Betul, saudara. Akhirnya dia menerjemahkan dan dia munculkan versinya dia. Dan waktu muncul, saudara, penerjemahan Alkitabnya sekilas baik. Tapi, saudara, di dalam buku dari Ruth Tucker itu, di dalam buku misi itu, dicatat bagaimana anak dari Joshua Marsman sendiri itu mengatakan, dari anak laki-lakinya, itu sendiri mengatakan bahwa terjemahan daripada Joshua Marsman lebih jelek daripada terjemahan daripada Robert Morrison. Robert Morrison punya penerjemahan jauh lebih bagus, jauh lebih down to earth, jauh lebih bisa diterima. Nah, saudara, akhirnya Joshua Marsman dikecewakan sama anaknya sendiri. Gara-gara apa? Dia ingin menjadi perintis pertama untuk bagaimana merintis Alkitab dalam bahasa Inggris ke bahasa Chinese. Dan saudara, semua itu dilakukan hanya untuk kesombongan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, yaitu apa? Kadang-kadang orang-orang dalam pelayanan itu bisa bukan melayani Tuhan. Mereka bisa melayani secara rohani, tapi justru yang mereka bangun bukanlah satu pelayanan yang sungguh-sungguh adalah memuliakan Tuhan. Tapi pelayanan yang mereka lakukan bisa menjadi satu pelayanan yang memalukan Tuhan. Kenapa? Karena ingin meninggikan dirinya, membangun arogansi rohani di dalam dirinya.
Maka saudara, dari cerita kisah seperti ini pun kita juga bisa belajar bahwa saudara, terlalu banyak manipulasi yang bisa terjadi di dalam dunia pelayanan, apalagi dalam dunia misi. Seperti itu. Nah, singkat ceritanya adalah karena Joshua Marsman punya karya sudah muncul, tetapi akhirnya tidak direspek sama keluarganya sendiri. Dan bahkan kita melihat society waktu itu, orang-orang Tionghoa sendiri tidak bisa melihat karyanya dari Joshua Marsman lebih baik daripada Robert Morrison. Dan singkat ceritanya akhirnya versi Robert Morrison punya Alkitab diterima sebagai secara original, inilah sumbangsih dari missionary yang terbaik, yaitu dengan penerjemahan yang baik terhadap kitab suci. Ya. Jadi saudara, di dalam hal ini kita melihat bagaimana Robert Morrison pun mengalami penolakan bukan cuma dari orang yang tidak kenal Tuhan, tapi dia pun mengalami penolakan dari sesama orang Kristen sendiri yang punya ambisi sendiri, yang punya arogansi sendiri. Maka jangan sedih, saudara, kalau saudara dikecewakan bukan cuma sama orang di luar Kristen, tapi kadang-kadang kalau saudara dikecewakan sama orang Kristen sendiri, saudara jangan sedih. That is the reality. Ya. Nah, saudara, tetapi saudara, puji Tuhannya yaitu adalah Morrison, dia tidak hanya menerjemahkan Alkitab saja, tapi dia menerjemahkan katekismus, menerjemahkan buku doa dari gereja England, ya. Tapi dia juga bikin buku-buku untuk bagaimana orang-orang kalau mau belajar bahasa Inggris dengan Chinese. Jadi Grammar of the Chinese English itu adalah kamus yang dia buat. Lalu Dictionary of the Chinese Language juga dia bikin. Ya, jadi akhirnya dia juga memberikan sumbangsih secara language linguistik, memberikan sumbangsih bukan cuma hanya sekedar secara rohani, tapi juga secara physically, secara sekuler dia juga memberikan sumbangsih bagaimana orang di luar Tiongkok bisa belajar bahasa Tionghoa. Nah, saudara, dan dia menikah dengan seorang perempuan, tapi waktu dia menikah, singkat ceritanya adalah di dalam pelayanan yang begitu susahnya, akhirnya kita melihat kehilangan anak, lalu akhirnya istrinya stres, dan akhirnya istrinya meninggalkan dia. Sampai akhirnya dia menikah lagi dengan istri yang kedua. Pertama istrinya namanya Mary, kedua yang namanya Elizabeth. Dan yang Elizabeth sudah punya 2 anak, tapi juga mengalami akan kesusahan yang begitu luar biasa. Akhirnya singkat ceritanya, istri dan anak-anaknya meninggalkan Kanton, meninggalkan Makau, dan kita melihat siapa yang namanya Robert Morrison, dia tetap di Makau. Dan saudara, di Makau, di Hong Kong, dan di Guangzhou, Robert Morrison diabaikan seakan-akan pelayanannya. Ditolak sana-sini. Pelayanannya diisi dengan begitu banyak kesulitan-kesulitan baik dari orang Tionghoa sendiri maupun dari orang-orang sesama orang percaya sendiri. Dan di dalam pelayanannya kita melihat banyak sekali kesusahan-kesusahan yang dia hadapi baik secara keuangan maupun juga secara kesehatan. Dan akhirnya dia meninggal, dan akhirnya saudara dia meninggal di Guangzhou, tapi kuburannya ditaruh di Makau. Nah, saudara, saya ada satu kesempatan waktu itu Claudia, waktu saya datengin istri saya di Hong Kong. Dan waktu itu saya khusus datang ke Hong Kong, tidak pakai uang gereja, saya pakai uang sendiri. Dan saya mau spend 3 hari sebelum saya meninggalkan Hong Kong pergi ke Taipei waktu itu. Dan sebelum saya mau ke Taiwan, saya sengaja pakai uang saya sendiri untuk menemui istri, karena saya sudah nggak ketemu istri saya 2 bulan waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu. Dan akhirnya waktu saya berangkat ke sana, tiba-tiba besoknya kita mau pergi kemana. Lalu sudah dia mengatakan, saya mau pergi ke Makau. Yuk kita pergi ke Makau yuk. Kita pergi pagi, pulang malam.
Lalu saya tanya, ke Makau ada apa? Saya sudah ke Makau sudah berkali-kali, Saudara. Dan seringkali kalau saya ke Makau, yang saya pergi adalah bukan judi, tapi saya pergi ke Makau adalah saya biasanya punya hobi fotografi, di mana saya suka foto gedung-gedung daripada gereja-gereja yang ada di sana. Saya suka foto khususnya kehidupan-kehidupan yang ada di sana. Ya, Saudara. Nah, maka saya sudah bosan dengan Makau. Tetapi dia waktu mengatakan bahwa saya mau pergi ke satu tempat. Dan kita cuma mau ke situ saja. Saya bilang, masa jauh-jauh keluar uang cuma pergi ke satu tempat saja. Dan benar, Saudara, hari itu kita cuma ke tempat itu saja. Tempat apa itu? Yaitu adalah The Cemetery of Robert Morrison. Kita pergi ke tempat pemakamannya daripada Robert Morrison. Akhirnya betul kami pergi ke Makau dan akhirnya kami ya naik mobil ke sana, naik taksi ke sana karena kita cuma satu fokus saja pergi ke sana setelah itu pulang. Dan sudah waktu kami sampai ke sana rupanya harus jalan kaki lagi naik ke lembah dan akhirnya kami naik dan akhirnya berjalan kurang lebih setengah jam akhirnya kami sampai ke tempat itu. Waktu sampai ke tempat itu ada gerejanya adalah The Chapel of Morrison. Dan waktu kami melihat The Chapel of Morrison, Saudara, chapelnya kecil luar biasa. Mungkin cuma 20-30 orang bisa di situ ibadah. Saya bayangkan Makau itu gerejanya besar-besar dan semuanya Katolik. Gereja Katolik yang ada di Makau itu gede-gede, bisa seratusan orang. Tapi waktu datang ke cemetery daripada Robert Morrison, lalu melihat The Chapel of Morrison, kecil luar biasa, cuma bisa 20 orang saja. Saudara, apakah ini adalah satu hal yang menunjukkan betapa reform itu tidak bisa besar? Reform itu always small, Katolik lebih gede. Apakah ini menunjukkan bahwa memang pelayanannya Morrison itu gagal, sehingga chapelnya saja cuma muat 20 orang doang, tidak bisa memuat lebih banyak lagi? Apakah betul memang pada saat pelayanan dari Morrison itu, orang nggak suka dengan pelayanannya, orang menghina pelayanannya, sehingga akhirnya dia didiskreditkan menjadi kecil, sehingga akhirnya The Chapel of Morrison pun dibangun dengan begitu kecilnya. Sudah sekilas saya berpikir, merintis sebuah pelayanan itu memang menghadapi begitu banyak apa yang namanya sebuah pengorbanan. Dan waktu melihat kenapa, saya bisa terbayangkan, yaitu apa? Betapa Robert Morrison mengalami kesulitan pelayanan yang tidak mungkin kita bisa ngerti, kecuali kita berada tinggal di zaman itu. Kalau kita hari ini memandang Robert Morrison dari kehidupan kita di zaman sekarang, kita akan terlalu gampang memberikan early judgment. Tapi kalau kita mau tinggal di zaman waktu itu, di mana di dalam opium war, di dalam orang-orang benci lawai, orang benci dengan bule, orang benci dengan orang luar negeri. Saudara, bukan apalagi benci dengan orang Western. Bukankah itu adalah sesuatu kepahitan bagi orang yang terus ditolak. Tapi meskipun ditolak, dia tetap maju. Meskipun ditolak, dia tetap berjuang. Ditolak, dia tetap untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Sesulit apapun Injil terus diberitakan. Kenapa? Saya percaya, saudara, karena gospel mission itu bukan hanya secara generally speaking, as a Christian, kita percaya. Tapi saya percaya bahwa gospel mission, gospel yang namanya good news itu adalah something personal for Morrison untuk harus diberitakan kepada orang Tiongkok. Maka dia ambil resiko untuk sesulit itu melayani Tuhan. Maka saya waktu melihat gereja yang kecil itu, saya justru kagum dengan pelayanan dia. Kenapa? Karena di dalam kondisi yang sangat sulit, orang nggak ngerti kesulitan itu, dia masih tetap mau berjuang. Orang biasanya kalau mengalami kesulitan mundur.
mengalami kesulitan pulang, mengalami kesulitan nggak mau untuk berjuang lagi di sana. Kenapa? Karena takut berkorban, takut mati, takut rugi, dan sebagainya. Saudara, berbeda dengan Morrison. Morrison terus dan terus dan terus. Maka waktu saya lihat chapel itu, saya kaget juga. Kenapa kok kecil? Tapi waktu, saudara, merenungkan setiap sejarah dia, saya baru tahu. Dia bukan seorang yang biasa. Dia seorang yang dipakai Tuhan dengan extraordinary. Untuk apa? Melawan kesulitan-kesulitan yang dia harus hadapi. Dan saya dikagetkan, saudara. Waktu melihat chapelnya kecil. Lalu saya tanya, di mana semeterinya? Lalu akhirnya ada satu pintu di sebelah kanan. Dan waktu saya keluar di situ dan melihat di halamannya gede luar biasa. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan lahannya itu gede. Lahan dari semeteri itu gede. Tetapi chapelnya memang hanya kecil seperti itu. Dan waktu saya melihat di semeterinya itu, saudara, kurang lebih ada 20 atau 30 atau 30 pemakaman di situ. Ada pemakaman anak kecil, ada pemakaman dari orang dewasa. Saya melihat ada pemakaman orang India di situ. Ada pemakaman orang England, ada pemakaman orang Scotland. Saya melihat ada pemakaman orang sampai ada orang Filipina di zaman itu. Jadi semua pemakaman itu semua adalah orang-orang di zamannya Morrison. Lalu bahkan saya melihat orang yang berprofesi berbeda-beda. Ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi polisi, ada yang jadi seorang sailor apa ya? Ya bukan nelayan, tapi apa seorang yang bekerja di kapal. Ya. Lalu saya coba mencari di mana kuburannya dari Morrison. Kami kalau istri saya dan saya coba cari semua. Kami nggak menemukan, saudara. Kenapa? Karena semuanya dari pemakaman itu penuh dengan debu. Maka kami harus bersihin dulu namanya siapa. Bersihin dulu namanya siapa. Kami cari satu persatu. Akhirnya kami temukan, saudara. Akhirnya kami temukan Morrison, anaknya, lalu ada mertuanya, dan sebagainya. Dan waktu kami bersihkan semeteri daripada Morrison, lalu kami, ya, sebagai orang Kristen, istri saya mengajak saya untuk sebagai hamba Tuhan, coba kamu doa. Coba kamu doa kepada Tuhan. Morrison terkubur di sini. Bayangkan, kita akan terkubur di mana. Dan dia terkubur di sini mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi dia membawa gospel mission over isolation. Bagaimana dengan kita? Pelayanan di China. Sudah saya melihat kuburan itu. Kuburannya sangat rapi, tapi debunya tebel, gak pernah didatangi orang. Nyaris dilupakan orang. Dan itu pun juga menjadi sebuah refleksi bagi saya, yaitu apa? Kita hari ini melayani Tuhan. Melayani untuk Taiwan, Hong Kong, China. Apakah kita akan diingat seumur hidup? Setelah kita mati, apakah orang akan mengingat kita? Waktu saya melihat kuburan itu pun, orang sudah tidak respect lagi dengan dia. Orang sudah melupakan siapa itu Robert Morrison. Orang juga sudah tidak lagi menyatakan respect dengan datang ke cemetery. Cemetery-nya debunya itu tebal luar biasa. Dan sudah masa itu membuat saya memikirkan, kelak kita juga akan dikuburkan seperti ini. Kelak kita juga akan dilupakan oleh orang-orang seperti ini. Kita yang mengalami kesulitan pelayanan yang orang mungkin udah nggak ngerti, tapi kita harus hadapi sampai mati. Dan mati pun kita akan dilupakan oleh orang. Sudah waktu itu saya membayangkan, yaitu itulah hidup sebagai seorang manusia. Dilupakan manusia. Tapi saudara,
Alkitab mengatakan bahwa orang benar akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Berarti apa? Orang dunia mungkin akan melupakan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Orang benar akan selalu dijaga oleh Tuhan. Maka dijaga di situ bukan cuma di dalam masa mereka berada dalam bumi, di dunia, tapi juga di surga. Dan saudara, setelah kami coba berdoa, saya berdoa, Ci Claudia berdoa, dan waktu saya pulang di situ saya terdiam terus. Kenapa, saudara? Refleksi itu membuat saya menyadari dia adalah heroes of faith. Dia adalah seorang anak muda yang Tuhan pakai menghadapi kesulitan yang tidak gampang bisa diselesaikan di zaman itu. Tapi Tuhan menguatkan dia sampai mati. Dan kita waktu datang ke situ, kita melihat Tuhan yang menguatkan dia adalah Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa apa? Kalau Tuhan sudah memakai orang ini, Tuhan juga bisa memakai kita. Kalau Tuhan bisa pakai Morrison membawa gospel mission over isolation, bukankah Tuhan juga bisa memakai kita membawa gospel mission over isolation? Apalagi kita di dalam konteks daily life kita, di dalam konteks pandemik ini. Mari kita bergumul, Tuhan, adakah gospel mission yang Tuhan berikan kepada kami melampaui setiap isolation yang ada? Saudara, kiranya hari ini kita bisa belajar dari Robert Morrison. Dari setiap apa yang menjadi refleksi yang ada. Saudara, kalau secara sejarah, saudara bisa baca di internet. Saya tidak akan banyak mengupas tentang sejarah, saudara bisa cari di internet. Saudara juga secara apa yang menjadi kehidupan dia, saudara bisa baca di internet. Tapi untuk semangat kita untuk bagaimana belajar menghadapi satu spirit untuk memahami gospel mission over isolation. Kita percaya itu semuanya lah karena Tuhan yang menunjukkan kepada kita dan men-sharingkan kepada kita. Dan khususnya hari ini, kiranya ada satu reminder yang Tuhan berikan, ada satu wake up call yang Tuhan berikan untuk kita bisa poin ini menjadi penting. Nah, sudah di dalam pertemuan berikutnya saya akan men-sharingkan dari orang-orang yang menjadi buah dari Morrison. Buah dari pelayanan yang sulit itu. Saya akan sharingkan 3 nama. Pertama adalah Cai Kao. Kedua adalah Liang Fa. Dan yang ketiga adalah Wat Ngong. Wat Ngong itu adalah bahasa Canton. Ya, saudara. Dari 3 orang ini, bagaimana kita bisa belajar dari kesulitan yang dialami oleh Morrison. Cai Kao, Liang Fa, Wat Ngong melanjutkan pelayanan yang lebih sulit lagi di Tanah Tiongkok. Dan juga pelayanan mereka juga di Malaka, di mana Robert Morrison juga melayani bersama dengan satu orang bernama William Milne, di mana William Milne juga menjadi rekan daripada Robert Morrison, dan bersama dengan Robert Morrison, William Milne dia mendirikan Anglo-Chinese College di Malaka. Dan college itu dirintis untuk apa? Dirintis adalah untuk menjembatani Western culture dengan Chinese culture, tetapi dengan Christian worldview. Yaitu menjembatani pemikiran Barat dan pemikiran Timur, pemikiran Tiongkok, tapi dengan perspektif kekristenan. Dan itulah yang juga menjadi buah, bukan cuma Alkitab yang diterjemahkan, bukan cuma kamus bahasa Inggris dengan Chinese yang diterjemahkan, tapi juga membangun sekolah di situ, di Melaka, menjadi jembatan bagi Western culture dengan Chinese culture. Tapi saudara, yang saya sangat fokuskan adalah bagaimana kita bisa belajar memiliki semangat gospel mission di dalam perspektif daily life kita. Dan saya sangat rindu kita bisa menggumulkan ini.
Mungkin saudara, Tuhan mau di era pandemik ini kita bisa jadi berkat bagi satu orang. Misalnya siapa? Misalnya adalah keluarga kita, atau adalah teman kita, atau adalah sahabat kita, atau orang yang kita nggak kenal, atau orang yang kita bertemu hanya cuma berapa menit saja atau berapa detik saja. Dan mari kita sama-sama minta kepada Tuhan, bijaksana Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya? Apakah saya mengemban gospel mission di dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan? Di dalam daily life saya bisa membawa gospel mission over pandemic, over isolation, over suffering. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang menjadi hal yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama untuk menutup untuk renungan pada hari ini. Saya persilakan untuk Saudari Ruth bisa berdoa untuk kita dan doakan kita semua, khususnya di Surabaya, supaya kita juga bisa punya impact, kita bisa punya dampak yang baik. Apakah Ruth memungkinkan untuk memimpin di dalam doa? Apakah memungkinkan, Ruth? Oke, kalau tidak saya akan tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang membawa kami untuk bisa melihat pentingnya Injil Tuhan diberitakan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, sehingga Injil diberitakan sebagai good news untuk kami. Dan kami mohon kepada Tuhan, supaya kami bukan sekedar lewat begitu saja, tapi kami bisa punya pergumulan yang dapat kami kaitkan di dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kami semua. Kiranya Tuhan yang juga tunjukkan jalan-Mu ya Tuhan, agar kami bisa hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, menghadapi setiap isolation yang ada, menghadapi setiap difficulties yang kami hadapi, maupun menghadapi setiap tantangan-tantangan yang kami harus hadapi. Tuhan, biar Engkau yang kuatkan kami dan sanggupkan kami bisa menjalankan rencana Tuhan dengan setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dan doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan kami bersyukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama akan menjalankan persembahan. Saya serahkan kepada Sunjoyo untuk melanjutkan.